oke. Selamat malam, Pak. Terima kasih telah datang di perusahaan kami, Cak Property House. Kemarin kita undang Selasa, kalau nggak salah ya, Selasa depan ya, baru dipanggil sekarang. Terima kasih untuk kesediaannya. Sebelum saya interview Mbak, saya ingin menceritakan sedikit story tentang perusahaan kita itu. Kita berjalan di bidang properti, yang dimana properti itu ada rumah, perlengkapan dan lain-lain. Dan di perusahaan ini kita butuh staff marketing, yang dimana itu sangat kita butuhkan di semua jurusan, dan itu laki-laki dan perempuan, dan nggak dibatasi umur. Dan intinya bisa menguasai bahasa asing dan bisa berinteraksi dalam grup ya. Nah, sebelum kita mulai, kita santai aja seperti ngobrol seperti biasa ya. Ya, biar santai banget lah ya, nggak usah tegang. Coba ceritakan diri yang menarik dari Mbak Frida, apa aja, saya ingin tahu. Belum? Iya, terima kasih, Ya. Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Frida Yanti Simamora. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Serang Baru, jurusan IPA, angkatan tahun 2018. Pengalaman kerja saya pernah bekerja sebagai admin QMS, yaitu selama 1 tahun. Selain itu, saya juga pernah bekerja sebagai SPG perbantuan selama 1 bulan. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kenapa Anda berminat melamar di perusahaan ini di bagian staff marketing? Kan awalnya Anda di bagian admin kan ya. Apa yang membuat Anda tertarik di perusahaan ini dan di bagian ini juga? Karena perusahaan Bapak ini membuka lowongan yaitu di bidang staff marketing ya Pak ya. Jadi staff marketing itu sesuai itu Pak sama minat dan bakat saya. Jadi saya mencoba melamar di perusahaan Bapak. Selain itu perusahaan Bapak juga termasuk perusahaan yang besar yang menurut saya untuk memilih ke jenjang karir itu bagus Pak. Oke, terima kasih. Oke, uh, gaji berapa sih yang kamu harapkan untuk di perusahaan ini? Dari range berapa gitu? Soal gaji, ya soal gaji saya mengharapkan gaji sesuai dengan UMR aja dan sesuai dengan ketentuan perusahaan, standar perusahaan. Oke. Kalau di itu kan standar kamu kan sesuai UMR ya permintaannya ya. Terus juga kamu masih lulusan SMA kan ya. Nah, saya pengen tahu Iya Pak. kita berapa yang kamu nominalnya pengen saya tahu aja. Nominal mungkin 4,8 ke atas bukan. Oke, 4,8 ke atas ya. Oke, untuk kamu ini sedang melanjutkan pendidikan atau sampai SMA aja atau gimana tuh? Apa masih berhenti atau masih mau melanjutkan, sorry, atau tetap stuck di SMA aja? Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Untuk apa namanya, di sini kan biasa kamu kan masih SMA ya, apakah ingin kamu mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau sekarang masih menjalankan kuliah? Untuk saat ini saya belum melanjutkan kuliah, tapi untuk minat melanjutkan pendidikan ada, tapi bukan untuk sekarang. Halo, putus-putus, kenapa? Iya Pak, untuk pendidikan saya hanya sampai di SMA saja. Untuk rencana melanjutkan pendidikan mungkin bukan dalam waktu dekat ini Pak, tapi rencana untuk melanjutkan pendidikan ada, tapi bukan untuk dalam waktu dekat ini.
Oke. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan ya. Apa kelebihan yang kamu miliki? Kelebihan yang saya miliki, saya bisa menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi Canva. Selain itu, saya juga mampu bekerja dalam tim, saya mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu bersosialisasi. Oke, untuk kekurangan kamu yang kamu miliki yang paling utama apa? Mungkin bisa di bidang apa Kekurangan gitu. saya itu, ya, saya itu dalam bekerja terkadang saya suka lupa ya Pak. Jadi karena saya pelupa, saya selalu mencatat semua hal-hal penting yang menurut saya itu sangat penting ya Pak, agar saya tidak lupa. Oke. Terutama mencatat seperti di HP atau di kertas, di note gitu Pak, supaya saya bisa ingat. Oke. Oke. Nah, di sini kan di sesuai apa namanya? Lowongan saya ini kan ada untuk minimal itu bisa menguasai bahasa asing ya. Ya, intinya mengerti lah ya. Nah, ada satu question yang saya ingin tanyakan. Boleh dijawabnya mix Inggris Indonesia boleh. Itu nggak wajib terus banget. Cuman ada satu pertanyaan saya ingin tanya. What are you plans for the next 5 years? Kenapa suaranya mengecil? Halo, kedengaran? Ya kedengeran Pak. Ada satu question bahasa Inggris karena kan sesuai di lowongan saya kan itu harus minimal ya bisa menguasai bahasa asing itu bahasa Inggris lah. Bebas kamu mau jawabnya di mix Inggris Indonesia boleh. uh, Pertanyaannya itu what are you plans for the next 5 years? Oke. Plan Can I speak bahasa? ya. Yes. Untuk 5 tahun ke depan ya Pak. 5 tahun ke depan plans. Ya, untuk 5 tahun ke depan, jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan bekerja dengan giat untuk meningkatkan strategi marketing di perusahaan ini untuk membuat perusahaan ini lebih maju lagi. Saya akan berusaha bekerja sesuai kemampuan saya dengan sesuai dan juga sesuai dengan bidang saya, posisi saya. Saya yakin saya mampu membuat perusahaan ini lebih maju lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Satu lagi ya yang saya ingin tanyakan. Misalnya kamu diterima di posisi ini, nanti apa yang kamu lakukan di pekerjaan ini? Mohon maaf Pak, suaranya mengecil. Halo? Iya, ceritakan apa yang Ya, Anda halo. lakukan di posisi saat ini jika Anda keterima. Halo? Halo, udah jelas? Iya, halo. Mohon Ya. maaf Pak, bisa Halo. diulang? Ya, ceritakan apa yang Anda lakukan di posisi saat ini jika Anda diterima oleh saya atau perusahaan ini. Apa yang Anda lakukan tuh? Jika saya diterima, saya akan bekerja sesuai dengan posisi saya, sesuai dengan tanggung jawab saya untuk meningkatkan marketing penjualan perusahaan ini. Selain itu, juga saya akan membuat perusahaan ini lebih maju lagi sesuai dengan posisi saya, bidang saya, kemampuan saya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak Frida. Untuk pertanyaan yang saya sampaikan ke Mbak Frida sudah jelas ya. Untuk tadi, semoga dipahami. Dan Ya, Pak. untuk apabila ntar Mbak Frida diterima atau tidaknya, ntar akan dihubungi lebih lanjut lagi
lewat via email ya, email yang kemarin kita kirim itu, Baik, atau via Pak. WA. Ya itu mungkin. Baik, Pak. Ya, terima kasih Mbak Frida, tetap jaga Mohon kesehatan. maaf, Pak. Saya ingin bertanya. Mohon maaf, Pak. Ya, Saya ingin ya bertanya. kenapa Mbak? Putus-putus, sorry. Boleh? Ya boleh. Ulangi, maaf Mbak. Putus-putus. Jika saya diterima, ya? Ya, oke. Halo? Ya, halo ya. Sudah? Sudah, oke, ayo. Silakan Mbak. Jika saya diterima di perusahaan ini, benefit apa yang akan saya dapatkan, Pak? Apa yang kamu dapatkan ya? Di benefit ini kamu bisa banyak sekali ada manfaatnya ya. Misalnya kayak kamu bisa ketika kamu kerja itu udah mungkin dalam ya, masa untuk kamu dapat cuti atau cuti kehamilan perusahaan ini, dan mungkin ada bonus beberapa yang kami sampai berikan di akhir tahun. Ntar mungkin lebih manfaatnya lebih lanjut lagi di interview di panggilan di keduanya ya Mbak, lewat email ntar ketika Mbak setelah diterima. Mungkin sama ada satu lagi manfaatnya, kita juga menyediakan asuransi Mbak untuk karyawan kita. Oke, terima kasih, Pak. Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Cukup, Pak. Oke, terima kasih telah datang interview. Dan apabila diterima atau tidak ya, diinformasikan lewat email. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Terima kasih Mbak Frida. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat malam Pak Vicky. Selamat malam Pak. Oke, gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Ya, sebelumnya terima kasih ya udah datang di interview panggilan ini yang pertama ya. Kemarin tuh udah kirim hari Sabtu ya Pak ya, baru dipanggil sekarang, baru sempet Ya. COVID-19, dan interviewnya juga berbasis online. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu rundown interview kita dari perusahaan kita itu yang Cak Property House itu. Yang pertama kita nyari lowongan yang laki-laki atau perempuan ya, bisa bekerja dalam tim, menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris ya, terus menguasai komputer Microsoft Excel dan PowerPoint, pendidikan minimal SMA atau sederajatnya, pekerja keras. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Vicky, saya ingin tahu dulu nih, coba ceritakan hal-hal yang menarik di dalam Pak Vicky apa aja sih yang saya harus ketahui. Halo? Halo Pak, maaf, suaranya terputus Pak. Oke, bisa diulangkan lagi untuk pertanyaannya? Oke. Coba tolong ceritakan hal-hal yang menarik di diri Pak Vicky. Tuh, saya ingin tahu apa aja. Di apanya Pak? Ya mungkin di bidang kayak di kehidupan saya. Ya boleh. Apa aja yang menurut Pak Vicky boleh ceritakan yang perlu. Halo. Sebenarnya semuanya sih menarik sih buat saya Pak. Halo? Iya, halo ya boleh ya. Oke, lanjut Pak. Kalau untuk keseharian, untuk keseharian saya biasanya membantu orang tua saya, jaga toko. Oke, untuk aktivitas sehari-harinya ya. Ya. Oke. Untuk saat ini Pak Vicky tinggal betul. sendiri atau sama orang tua atau sama siapa Pak kalau boleh tahu? Untuk tinggal. Untuk saat ini saya masih tinggal bersama dengan orang tua saya. Oke, terima kasih. Sebelum kami berlanjut, saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Perusahaan kita itu perusahaan di bagian properti, yang dimana di perusahaan ini kita mencari bagian itu staff marketing, yang pendidikannya itu, education-nya itu minimal SMA ya.
Jadi Ya. saya ingin tanyakan lagi sekali lagi ke Pak Vicky, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan properti itu, Pak? Ya sedikit aja dari gambaran Bapak yang Bapak ketahui, nggak mesti, yang penting singkat dan Bapak ketahui salah satunya, satu contoh aja mungkin boleh ceritakan ke saya ingin tahu. Kenapa Pak? Suaranya terputus-putus lagi. Ya sekali lagi saya ulangin lagi ya Pak. Oke, udah masuk Pak suaranya. Halo? Suaranya terputus-putus lagi. Halo, halo, halo. Halo? Halo Pak? Halo? Iya udah Sudah jelas? masuk Pak? Ya, boleh lanjut Pak, silakan. Oke, Ya, sudah jelas. saya ulangin lagi ya Pak. Ya, baik. Untuk perusahaan kita itu bergerak di bidang properti, yang dimana itu cek property house, dan kita membutuhkan bagian itu staff marketing. Dan ada satu pertanyaan untuk Pak Vicky yang saya ingin tanyakan, apa yang Bapak ketahui Ya. tentang perusahaan properti itu Pak? Oke, saya nggak begitu tahu baik, tapi mungkin sedikit aja yang saya tahu. Oke, Mungkin boleh. menjual perabot apa ya? Perlengkapan rumah seperti itu Pak ya? Boleh ya, oke. Good. Udah? Dan ya, Atau udah itu aja Pak. oke, Itu aja. oke, terima kasih Pak. Tadi kan saya nanyakan tentang kelebihan Pak Vicky ya. Di sini saya ingin juga supaya balance, apa yang menjadi kekurangan utama Pak Vicky? Oke, yang pertama, Ya, apapun itu Pak yang Bapak saya bisa orangnya katakan. saya orangnya tidak percaya diri. Oke, Ya, itu saja Pak kekurangannya. iya Pak. Oke, terima kasih. Kenapa Pak Vicky tertarik di bidang marketing ini gitu? Kenapa? Iya, Bisa. dikarenakan saya ingin mencari suasana baru Oke. dan juga pengalaman baru. Mungkin di dalam perusahaan Bapak saya bisa menemukan semua itu. Oke, thank you Pak Vicky. Oke, sekarang Ya. pertanyaan yang keenam ya. Oh iya, baik. Yang itu, berapa gaji yang Pak Vicky harapkan di perusahaan ini atau yang Pak Vicky mau? Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya tidak apa ya? Saya tidak bingung sih kalau mengenai bicara gaji. Saya menerima pendapatan mungkin sesuai dengan yang hasil kerja saya saja, Bapak. Oke, baik Pak. Mungkin boleh dari, karena kan pendidikan Pak Vicky masih SMA ya. Nah, oke, saya nominalkan atau saya range-kan dari 1 sampai 7 Pak Vicky milih gaji di range berapa Pak? Dari 1 sampai 7 Pak Vicky milih range gaji berapa? Dari 1 juta sampai 7 juta milih range berapa? Mungkin 4 atau 3 nggak apa-apa. Oke, 4 atau 3 nggak apa-apa. Oke, thank you Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang ketujuh, karena perusahaan kami itu kita membutuhkan menguasai bahasa asing atau lagi minimal bahasa Inggris. Ada satu question yang yang saya tanyakan dalam bahasa Inggris. Okay. Boleh dijawabnya di mix, boleh di Indonesia boleh, kalau misalnya pasif. Nah, pertanyaannya adalah, what are your plans for the next 5 years? Plans. Plans. Maybe I want to have my own business. Okay. Like my parents. Yeah. Okay. Enough? That's it. Yeah. Oke, thank you Pak Vicky. Oke, yang terakhir ya Pak. Ya. Saya punya simulasi Pak untuk Bapak. Misalnya Bapak diterima di perusahaan kami dan itu sesuai jabatan yang kami butuhkan, yaitu di bagian staff marketing. Apa yang Bapak lakukan di jabatan itu Pak? Tentunya saya akan berusaha meningkatkan penjualan perusahaan Bapak. Betul, oke. Thank you. Oke, udah itu aja. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita akhiri pertanyaan ini atau interview ini? Halo Pak.
Mungkin semuanya sih sudah jelas Jelas, dan saya Pak. bisa tangkap semuanya. Oke. Ya. Oke, thank you, Pak. Terima kasih Pak Fikri atas Ya. waktunya malam ini. Apabila ntar Pak Fikri diterima atau tidaknya akan di-email kembali paling lambat ya seminggu ya Pak, atau ya seminggu atau 2 minggu lewat email atau lewat WA. Tetap jaga kesehatan ya Pak. Terima kasih. Stay safe. Selamat sore Bu Afrida. Sore, Pak. Oke. Ini yang kemarin ngelamar ya lewat via email. Sebelumnya saya mau nanya dulu dong. Rumah Bu Frida ke perusahaan ini jaraknya berapa menit ya? Sorry, maksudnya waktu. Kalau dari rumah saya ke kantor itu kurang lebih 45 menit, Pak. 45 menit ya. Sebelum mulai interviewnya saya jelasin dulu ya perusahaan saya. Kamu kan udah pernah baca juga ya di lamarannya. Perusahaan saya itu bergerak di bagian properti yang dimana property house yang rumah, dan saya membutuhkan karyawan itu laki-laki dan perempuan yang bisa bekerja keras dan menguasai bahasa asing dan pendidikan minimal SMA ya. Intinya kamu juga bisa bekerja dalam teamwork ya. Oke, pertanyaan pertama itu coba ceritakan tentang diri Anda. Ya, makasih sebelumnya untuk kesempatan ini, Pak. Saya Frida Nuzul Syifani. Bapak bisa panggil saya Frida. Umur saya 19 tahun dan ya saya baru lulus SMA tahun kemarin. Dan ini pertama kali melamar bekerja. Pertama kali melamar bekerja ya. Sebelumnya kamu tahu nggak itu properti itu apa? Properti melingkupi perabotan rumah tangga, terus furniture gitu. Betul sekali. Oke. Question kedua, coba apa sih yang menarik dari kamu dan apa kekurangan kamu? Menarik kelebihan berarti apa ya? Ya, maksudnya kelebihan. Ya, kalau saya sendiri sih orangnya bersemangat ya, bisa membagi waktu dan rapi dalam bekerja, dan saya dapat bekerja di bawah tekanan dan mampu mengendalikan emosi. Saya selalu berkomitmen untuk mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Apapun yang terjadi, saya akan bekerja keras dan tetap menikmati setiap prosesnya. Untuk kekurangan, saya labil sih Pak, sehingga kayak nggak bisa mengambil keputusan secara cepat sebab harus mempertimbangkan segala aspek. Oke, good. Oke. Labilnya itu dalam bidang apa ya? Maksudnya dalam mengambil keputusan secara cepat saja atau ada lagi? Gimana Pak? Maaf. Labilnya itu cuma ngambil keputusan secara cepat gitu maksudnya, atau ada lagi selain itu? Iya, kalau untuk keputusan secara cepat itu kayak kita nggak bisa, saya nggak bisa memutuskan keputusan secara cepat karena harus mempertimbangkan berbagai aspek. Jadi kayak saya nggak bisa misal menentukan kalau ini seharusnya harga segini gitu. Saya nggak bisa, jadi harus mempertimbangkan dan diskusi dengan tim yang lain gitu. Oke, berarti itu aja ya untuk kekurangannya ya, labil ya. Oke. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu ya. Coba, misalnya saya nerima kamu di perusahaan ini, apa yang kamu lakukan di posisi kamu? Tentu saja ya, saya bakal bekerja dengan baik, memajukan perusahaan, omset, dan segala macam karena posisi saya itu di marketing, terus mencapai target yang disesuaikan oleh perusahaan. Oke, good. Oke, sesuai job saya mencari job saya dan tentang menguasai bahasa asing ya, minimal bahasa Inggris. Ada satu question, bebas kamu mau jawabnya Indonesia atau Inggris atau bisa di mix atau enggak sama sekali. Intinya kamu ngerti pertanyaan yang saya tanya ini gitu ya. Oke.
Yang saya tanya itu, what are your plans for the next 5 years? Ini campur-campur nggak apa-apa ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Yeah, I found the right company where I can develop my skills. Therefore, in the next 5 years, I will be in a strategic job where I can build a good career. Jadi, 5 tahun ke depan saya kan udah punya pekerjaan yang pasti. Jadi, saya akan membuat job strategis di mana saya bisa meningkatkan karir saya. Good. Inggris kamu lumayan bagus ya. Oke, sekarang saya pertanyaan terakhir ya. Berapa yang gaji yang kamu harapkan di perusahaan ini? Untuk gaji saya nggak memiliki gambaran karena saya juga baru pertama kali melamar bekerja dan saya akan bekerja jika saya diterima. Jadi saya nggak memiliki gambaran gaji yang diharapkan secara spesifik. Oke, ini kan pendidikan kamu min SMA ya. Oke, saya kasih range ya. Misalnya dari 1 sampai 7 kamu milih angka berapa untuk gaji kamu? Untuk apa Pak? Maaf. Ini kan pendidikan kamu kan minimal SMA ya. Yang dimana minimal SMA itu bisa gajinya antara 1 atau sampai 7 ya. Itu pun kalau ada lembur ya. Oke, saya sekarang nanya ke kamu. Dari 1 sampai 7 kamu milih range berapa untuk gaji kamu? Dari 1 sampai 7. 3 cukup. 4 lah. 4 ya. Oke, 4. Oke. Sekarang saya terakhir deh, sorry, satu lagi. Untuk ini kan kamu pendidikannya masih SMA kan ya? Ada keinginan untuk lanjut nggak ke pendidikan yang bidang lebih tinggi lagi? Untuk sekarang enggak sih, karena saya ingin fokus bekerja karena emang membantu ekonomi orang tua. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri ini? Untuk hasil itu kira-kira kapan? Oke, untuk hasilnya nanti kita paling lambat itu 2 minggu, ntar via email atau via WA. Ntar kami kabarin lagi lebih lanjut. Selain itu ada lagi? Udah cukup Pak. Oke, terima kasih Afrida, Bu Afrida telah menyempatkan waktunya datang untuk interview. Tetap pakai masker dan tetap jaga jarak. Stay safe at home. Thank you. Thank you Pak. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive. If you hadn't run away every time I asked you stay, you would sleep right next to me.